Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwan, baik di sini insya Allah saya akan menjelaskan apa itu kalam dan kaidah-kaidahnya. Nah, di sini saya memakai kitab Matan Jurumiyah. Oke, langsung saja. Yang selanjutnya, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Artinya, al-kalam dan apa yang tersusun darinya kalam. Nah, di sini ada sin dan jim. Sin adalah soal dan jim ada jawabannya. Nah, sin as-soal. Mal kalamu inda nahwiyin. Artinya, apa itu kalam menurut ahli-ahli nahwu? Jawaban. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'il arabiyyi fa'idatan tammatan yahsunu sukutu 'alaiha. Nah, pada baris yang pertama artinya adalah kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan sengaja menggunakan bahasa Arab. Memberi faidah yang sempurna, faidatan tamatan. Memberi faidah yang sempurna, yahsunu sukut. Orang yang mendengarnya lebih baik diam, mendengarkan nahwu maksudnya. Mendengarkan kalam maksudnya ini. Selanjutnya, soal lagi. Min ayyi syai'in yatarakkabul kalamul mufid. Dari apa tersusun kalam yang sempurna? Jim. Jawaban. Minal asma'i wal af'ali wa khurufil ma'ani. Dari isim-isim, fa'il-fa'il, dan huruf yang bermakna. Begitu. Soal lagi. Mal alamatul lati yu'rafu bihal ism. Apa tanda-tanda yang darinya diketahui bahwa itu isim? Tuh. Jim jawab, yu'raful ismu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam. Diketahui sebuah isim bil khafdi, artinya berharokat kasroh atau jer. Wa tanwin, bertanda tanwin, wa dukhulil alif lam, dan dimasukkan alif lam gitu. Selanjutnya soal. Mal alamatul lati yu'rafu bihal fi'l. Apa tanda-tanda yang diketahui darinya itu fi'il? Jawab, yu'raful fi'lu bidukhul qad wasin wasafa wa ta'nis sakinah. Artinya, diketahui sebuah fi'il dengan masuknya qad, wasin, wasaufa, wa ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah, ta'nis yang sukun ya. Soal lagi. Malladhi yumayyizul huruf. Apa yang membedakannya dengan huruf? Jawab, al-harfu la tasluhu ma'ahu alamatul ism wala alamatul fi'l. Artinya, al-huruf, al-harf, tidak pantas baginya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi al-harf ini, al-huruf, tidak terdapat tanda-tanda isim dan tidak terdapat pula tanda-tanda fi'il. Begitu. Baik, teman-teman. Sekarang kita jabarkan masing-masing dari percakapan tadi. Yang pertama adalah pengertian kalam dulu ya. Nah, pengertian kalam bisa dibaca di sini. Sudah jelaskan tadi di awal. Nah, intinya kalam itu adalah lafaz yang tersusun dari 2 buah kata. Minimal harus 2 buah kata. Nah, boleh lebih, dan ini harus memberikan pengertian yang sempurna begitu. Bisa dipahami maksudnya apa gitu. Dan ini sesuai dengan peraturan yang telah diwadokkan atau ditetapkan oleh orang Arab. Begitu. Nah, ini syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tadi ada 3. Yang pertama, tersusun dari 2 kata. Yang kedua, memberi makna yang sempurna. Yang ketiga, berbahasa Arab atau sesuai dengan kaidah
yang telah dibuat oleh orang Arab gitu. Oke, kita ambil contoh. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah Alkitabu muhimmun. Nah, artinya adalah kitab itu penting. Ini terdiri dari 2 kata kan. Yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah muhim. Artinya kitab itu penting. Nah, artinya ini sudah bisa dipahami kan? Nah, ini sudah memberi makna dan sesuai dengan kaidah yang telah dibuat oleh orang Arab. Terus contoh yang kedua adalah al-mandaru jamilun. Artinya pemandangan itu indah. Nah, ini juga sudah dipahami ya. Artinya sudah bisa dimengerti gitu maksudnya apa. Kemudian ada ishtarakah at-tullabu fil majallat. Artinya para pelajar berlangganan majalah. Nah, ini bahkan sangat jelas banget nih. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bahas nih apa saja yang membentuk sebuah kalam. Nah, di sini ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah al-ism atau kata benda atau kalimat isim. Yang kedua adalah al-fi'lu atau kata kerja atau fi'il. Dan terakhir ada harfu atau kata penghubung atau disebut dengan huruf atau harf gitu. Oke teman-teman, sekarang kita menjelaskan apa sih tanda-tanda dari isim. Pertama adalah khafdu, kedua ada tanwin, terus ada alif lam dan huruf al-khafdi wal qasmi. Nah, terus huruf al-khafdi ini apa? Huruf al-khafdi ini huruf yang menyebabkan huruf selanjutnya berharokat kasroh. Contoh min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ini huruf jar ya, tapi biasa disebut huruf jar. Selanjutnya adalah huruf qasim atau huruf sumpah. Contoh al-wa'u, al-ba'u, at-ta'u. Gitu. Nah, kemudian kita kasih contoh. Di sini contoh dari isim ada banyak nih. Nah, kita ambil contoh yang paling mudah, yang di nomor 4. Contohnya ada kata minallahi. Nah, isimnya ada di kata Allah, Allahi. Karena berharokat kasroh dan diawali dengan alif lam. Kemudian ada kata fil baiti, ini karena ditandai dengan huruf jar di awalnya juga. Dan ada kata ilal masjid. Begitu. Oke teman-teman, sekarang kita belajar tentang fi'il. Nah, fi'il atau biasa disebut dengan kata kerja. Maksudnya adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti atau suatu aksi begitu, disertai dengan waktu. Tanda-tanda fi'il ini ada 4. Yang pertama ditandai dengan qad, ditandai dengan sin, ditandai dengan saufa, dan ditandai dengan ta'nis sakinah atau ta'nis sukun. Contohnya qad qamatis shalah. Kemudian ada saufa ta'lamuna. Kemudian ada sayadhabu. Nah, sayadhabu ditambah sayadhabu ilal madrasah gitu. Saya akan pergi ke madrasah gitu artinya. Terus ada ja'at Fatimah misalnya. Fatimah telah datang min qaryati, dari desanya begitu. Oke, sekarang kita belajar tentang harf atau huruf. Apa itu huruf? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal kan. Intinya huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya. Nah, tidak bisa dipahami maksudnya, tidak ada kaidah, tidak terdapat kaidah isim dan kaidah fa'il ya di sini ya. Ini hanya sekedar huruf yang bisa berarti jika
sambung dengan kalimat lainnya. Nah, dalam bahasa Indonesia huruf tersebut disebut dengan kata sambung atau kata penghubung. Nah, atau kata tugas begitu. Contoh dari harf ini adalah wa, in, summa, au, min, dan ida. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih contoh dari huruf. Atau di sini adalah disebut huruf jar. Nah, contohnya adalah bisalah. Terus ada ilal masjidi. Nah, contoh kalam dari ilal masjidi adalah adhabu ilal masjidi. Nah, kemudian ada minal madrasati. Contohnya arji'u minal madrasati. Saya pulang dari madrasah. Kemudian ada contoh anin nabiyyi. Nah, contoh kalamnya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah, misalnya gitu. Gitu contohnya. Nah, mungkin cukup ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.